lanjut ya, berarti langsung masuk ke Aura. Nah ini yang ini nih yang banyak banget yang mungkin mempertanyakan, tapi gue cukup amazed sama Aura dengan banyak banget mereka ngedatengin player-player yang sebenarnya dari MTL kayak Keira yang udah benar-benar perform banget, dan sampai Godiva, dan menurut gue Godiva adalah jawabannya. Karena kenapa? Karena menurut gue pas Hyde dinaikin sendirian itu dia nggak bakal bisa compete. Kenapa? Karena nggak ada Godiva, nggak ada yang make play, nggak ada yang ngebait, nggak ada yang kayak yang di MDL lah. Lu lihat di MDL udah aura MDL tuh udah kayak bisa nge-ejam siapa aja. Tapi kalau pas nggak ada si baitnya, Hyde-nya mainnya ngocol, kayak jadi kan makanya kan dibilangnya kan kayak Hyde raja lawak atau segala macam, atau Lord Hyde itu bla 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 gameplaynya. Padahal menurut gue yang gue lihat itu kayak Hyde itu udah terbiasa dengan gameplay pas dia dibaitin sama si Godiva. Nah dia ke follow up. Tapi sekarang gara-gara dia mainnya ngocolnya sendirian, gara-gara Godivanya, jadi susah kayak gitu. Oke. Kalau dari gue juga jujur agree, karena ketika lu dicabut ya kan, lu dicabut untuk naik dan bermain di sebuah tim MPL yang bisa dibilang kan dicabut waktu latihan lu berapa lama sih, Bre? Ya kan? Sedangkan ketika lu latihan walaupun itu di under screaming, even ranked aja lu bisa bikin ya kayak lu makin kenal kayak pattern atau tim yang biasanya tim lu gerakan tim lu kayak gimana, atau komen-komen yang biasa dikeluarin sama tim lu, entah itu tank, entah itu support atau core-nya ketika mereka mau engage atau gimana pun. So kayak kemarin Hai beberapa kali kayak main itu menurut gua agresif ya kan, tapi ya balik lagi gua agree juga sama lu di mana kayak banyak banget momen yang kayak nggak sinkron gitu loh, Be, ya kan, kayak lepas gitu sama rekan timnya. Dan kali ini kita bakal lihat kayak ada Godiva yang bakal ketemu sama Hai lagi di MPLI. Nah ini buat sambil penonton mungkin yang belum tahu atau yang kelewatan, rosternya itu ada Van Strong, Keira, Hai, Godiva, Drew, dan juga Kabuki. Ya. Ini misalkan kayak gini nih. Ini istilah nih. Ini Todd ini Godiva nih. Ini gua Hai, ya kan? Gua sambit nih. Nah, ada yang follow up kan? Nah, sementara gua diangkat ke MPL. Bos, Toddy nggak ada. Gua main sendirian, ngocol, set. Gak ada yang nangkap follow up gua. Itu gambarannya. Oh, rebahan sih enak kok. Kayak gini tuh. Sambil rebahan aja. Ini sambil rebahan udah. Jangan lah. Biar gak pegel. Kalau menurut lo gimana, Vel? Karena kan bisa kita bilang ya kemarin memang Hai dan Godiva kayak ya Tsubasa Misakinya versi auranya kan gitu. Benar-benar. Tapi bener sih, aku nangkep sih yang Kolias bilang sama KB bilang gitu. Kayak mereka kayak si Hai ini kehilangan seseorang gitu. Yeah. Kira-kira bisa nih udah mulai ngangkat di offlane tuh bener-bener kayak overpower. Aku boleh jujur ya, dari aura Keira menurut aku tuh bagus banget, dan salah satu underrated player yang mungkin belum dilihat sama orang sampai dia masuk ke dalam MPL gitu. Ya kan ya Pak ya? Bener. Sampai dia masuk ke dalam MPL, shine-nya kelihatan banget itu Keira kayak jadi orang yang luar biasa. Tapi seperti yang kalian bilang gitu, ketika Hai masuk, dia mau main confident banget pun, bahkan dengan meta-meta yang unik sekalipun, ya linglung gitu kayak. Ya hype-nya jadi low. Iya, kira-kira ya, gue gebuk lo besok. Tapi ya gitu. Kan sakit, gebukan lu. Gebukannya Kolius masih mending, bukan masih verok. Sakit banget lagi. Ya total arah jalan pulang sih Hai-nya sih. Jadi ya benar super confusing. Tapi hopefully gara-gara ada Godiva ya Hai-nya bisa jadi Hai, bukan low kalau kata KB. Ya menurut gua di situ sih kuncinya tuh di Godivanya itu sih. Karena yang gua lihat di MDL aja pas dia ketemu kayak model tim manapun kayak dia pede banget mainnya, kayak tabrak sekalian, YSS support lah, Karina hyper carry, apalagi tuh dia pakai Uranus hyper carry, Kadita sideline. Ada mirip nggak sih yang Cina dulu ya, yang berani tabrak? Iya itu dia. Yes. Bagus sebenarnya main tabraknya, dia tahu timing, dia tahu. Gua ngeliat si Hai ini dia tahu timing sih orangnya, dan dari awal dia main offline aja tuh dia offline yang zoning gitu kan, makanya dia berani sebenarnya mainnya. Yes, dan ini sebelum kita nantinya setelah itu gitu. Iya benar. Kemana Darkness? Itu pertanyaan juga. Kemana Darkness kan berlabuh? Apakah kalau kata Mars ini bantuin Scream EVOS katanya. Iya, itu kalau kata Mars kan. Bantuin Scream. Soalnya Season nggak, Be? Satu season nggak?
Nah itu dia, satu season kita pertanyaan apa cuma Ya, apa cuma MPLI? Karena kemarin yang seperti tahu itu yang seperti dari bocoran-bocoran bahwa ada apa? Si Darkness ini sempat trial di EVOS gitu kan. Iya. Darkness Fanstrong juga tuh. Tapi kan Fanstrong tercatat tuh namanya. Yap. Walaupun Fanstrom berarti kalau dia ada di Aura, either dia nggak lolos atau dealnya nggak jadi deal sama EVOS. Ya nggak sih, udah lolos. Oh, iya. Dia mau deal tapi akhirnya nggak cocok, dia nggak jadi deal sama EVOS. Ini kan. Oh, itu juga Nevins. Iya, menurut ini kayaknya bakal ke LoL Mobile nggak sih? Balik lagi ke ranahnya dia sendiri. Bisa jadi. Karena bisa dibilang Oh, apa predictable lah atau menurut Aura di sini. ini disahkan. Gue setuju. Ya dong. Who knows gitu. Oke. Mungkin mereka cuma numpang lewat doang sih, nggak apa-apa. Ya, kayak Iya, kayak menurut gua Aura Fire kayak Gigfarm sih kalau yang tadi gua bahas, kayak mereka tuh bukan nyiapin buat MPLI doang tapi buat nanti aja. kentang gak sih kalau seandainya dia coba buat ini doang gitu kan? Iya. Oke, kalau dari Aura di sana, Kabuki tuh KL seriusan. ya guys, Kabuki KL ya guys. Coba diketik dong, ada yang tahu gak? Kabuki itu KL ya? Serius Kabuki tuh KL. Kabuki KL bukan? Bahwa Gak tahu, bukan. Belum. Evo Bukan. lagi tuh belum diupdate dari artikelnya, tinggal Ya. tunggu aja. Nah ini buat kalian yang mau nanya kayak skip aja kayak Evo. Tadi ada yang nanya juga Son, Evo sama RRQ diumumkan roster mereka siapa. So, belum, bukan nggak bakal kita bahas, tapi belum. Kalau artikel udah keluar kita bahas. Tapi karena belum keluar, itu kita nggak bisa dibilang kayak jadi cenayang gitu loh guys. Karena kita belum tahu pasti roster yang didaftarkan itu siapa. Balik lagi, Iya. RRQ itu punya berapa player? MDL plus MPL dia total ada berapa player? Begitu juga dengan EVOS. Kita nggak tahu yang didaftarin itu siapa. Kita cenayang, kita hold dulu sampai nanti artikelnya keluar. Nih ada info dari Mas Rezi. Info main dulu sama Kabuki. Kata Mas Rezi. Makasih Mas Rezi. Makasih. Bukan berarti tuh Kabuki tuh emang ya beda sama KL berarti. Gua ya Mas Rezi mau gabung Discordnya nggak? Wah. Kita nanya langsung sama penulisnya, Zat. Nah, dari Mas Rezi ini guys, Mas Rezi ini dari One Esport yang tadi udah bagi banget ke kita ya kan, kayak Mas Rezi yang ngabarin kondis juga kayak tuh informasi roster udah ada di websitenya. So buat kalian jangan lupa juga follow Instagramnya One Esport, jangan lupa juga boleh cek di websitenya. Ini semua informasi tentang roster information ada di oneesport.gg ya guys. Jadi jangan sampai kalian skip juga ya, kalian bisa dapat info dari sana. Ada langsung pas tahu, oh Kabuki bukan KL, terus KL kemana? Ya mana gua tahu, dikata gua bapaknya. Ya. Oke, berarti kurang lebih ini bisa dibilang disimpulkan ya dia akan lebih kuat dibanding roster MPL yang kemarin, Aura Fire. Dan ya kayak yang dibilang Vela dan KB tadi bahwa Aura Fire ini pasti juga mau coba untuk MPL season 7-nya. Karena oke, MPL ini dengan single elimination, who knows? Ya kan, bisa jadi mereka udah bermain bagus, tapi kepleset. Beda sama sistemnya Liga. Oke, Aura dia lawan Sivos, dia kalah. Tapi ketika lawan Flick, dia menang. So, dia dapat 2 poin yang berbeda. Yeah. Gitu kan. Kayak balik lagi kata AG sama si Mars kemarin, bahwa mungkin ada tim yang kayak batu gunting kertas, ya kan. Kayak Aura bisa ngalahin Genflick, bisa ngalahin RRQ. Tapi kalau Aura ketemu Ibos, dia kalah, gitu kan. Karena memang playstyle-nya bener-bener kehajar, gitu. So, kita... MPLI ada, di Revocapedia ada. Kok ada pertanyaan kok? Kita melupakan 3 orang kok sebenarnya. Siapa tuh, Vela? Lord TZ, Yap. Mas, sama Fans. Oh iya. Oke. Nih, jawaban gua ya. Lord TZ itu jadi pro player GTA, Tas itu kena trust isu. Satu lagi siapa? Kyle. Fans. Fans. Oh, Mas, ya nggak tahu. Fans mungkin ke MDL kah? Lagi. Since ada hype di sana. Kami loh, kalau jawab tuh kadang-kadang bikin emosi. Iya. Udah jelas kalau yang itu ada rumornya kemarin Coba ya penonton Nimo yang tahu Fans. Ada yang tahu tentang Fans? Kemarin Sempat rumor soalnya. Fans sempat ada rumor. Iya kan? Jadi 3 player ini memang yang dibilang ya TZ ya udah dibilang dia gak bisa komit lah ya di MPL kemarin lah ya gitu kan. So kenapa TZ gak dimasukin ke MPL itu udah sangat clear. Kalau untuk trust, what happened with trust?
Coba kita sambil ulik dik. Menurut gua kalau dari dia dulu main di Onyx, dia pindah ke Aura dan tiba-tiba di MPL dia nggak ada. Oke, kalau kita ambil asumsi di mana bahwa MPL ini kan cuma boleh daftarin 6 trust gak masuk dalam hitungan. Make sense, itu masih make sense menurut gua karena bisa dari Geek Farm, Geek Farm lagi. Ya, dari Aura kan dia masih ada beberapa yang kuat di sini. Ada Riva, ada si Hai, ada Van Strong, yang Keira, yang memang mereka biasanya udah chemistry-nya udah ketemu. Iya sih, kalau menurut gua kayak Van Strong emang supportnya juga udah oke. Dia aja di hyper carry-nya ini aja. Ya, Koyot apa? Koyot gak main di Geek Farm ya guys. Gak main. Ya, itu info lagi. Tadi mungkin kalian yang kelewatan, itu gak main di Geek Farm. Apa tuh? Buat MPL, kabar angin ya gimana? Nggak, hoax. Jangan percaya guys, jangan percaya. Oke? Mau Davide, mau apa lagi dong? Mau Bakul e-sport, mau Buluk e-sport kek, yang mau beli itu yang inisialnya P. Kalau misalkan lu mau visa statementnya berat, Nggak. ya silahkan berhayal soal ini. Gak. Dan gue kemarin udah bocorin juga di Planet Sports bahwa dari MPL itu ingat alasan mereka dan termasuk tim-tim kemarin nih MPL Season 6 tidak jadi menambahkan slot karena pandemi. Dan balik lagi MPL Season 7 itu dimulai ketika pandemi belum ketemu solusinya. So, jangan sampai heran, jangan sampai kaget dimana nanti ketika kalian melihat MPL Season 7 ada roster juga gitu. Yaitu intermezzo buat MPL Season 7 lah ya. Dan itu asumsi gue ya, Ya, sama sih menurut gua kayak ya mau gimana? Lo mau berasumsi, buka slot, GPX masuk, ini masuk. Ya. Iron Victim, Bonavide. Tapi kok slotnya dibuka? Ya udah mau gimana? sama aja bohong gitu. Jadi Ya gitu, sama aja bohong. bukan berarti si Muntun ataupun tim-tim gak ada yang mau beli atau Muntun gak mau buka slot. Mau, mereka semua mau pasti guys. Cuman ya karena during pandemi kayak gini mau gimana, dari sisi investor gak kuat, dari sisi bisnisnya si tim gak bisa dapat exposure yang maksimal karena gak adanya event offline gitu. Oke ya. Gimana?